Seiring dengan berkembangnya sistem perdagangan, manusia mulai mencari alat tukar yang lebih efisien dibandingkan barter dan uang barang. Dalam proses ini, emas dan perak menjadi pilihan utama sebagai alat tukar karena sifatnya yang langka, tidak mudah rusak, serta memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Pada awalnya, emas dan perak digunakan dalam bentuk bongkahan atau serpihan kecil yang ditimbang setiap kali terjadi transaksi. Namun, metode ini masih kurang praktis karena setiap transaksi membutuhkan proses penimbangan dan pengujian kemurnian logam. Seiring waktu, manusia mulai mencetak logam ini dalam bentuk koin standar dengan berat dan nilai yang tetap, sehingga memudahkan proses jual beli. Peran kerajaan dan negara dalam mencetak uang logam menjadi sangat penting dalam perkembangan sistem moneter. Salah satu peradaban pertama yang mencetak uang logam adalah bangsa Lydia, yang terletak di Asia Kecil, sekarang bagian dari Turki, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Raja Alyattes dari Lydia memperkenalkan koin pertama yang terbuat dari elektrum, campuran alami emas dan perak, dengan cap kerajaan sebagai jaminan keaslian dan nilai. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh peradaban Yunani kuno, yang mulai mencetak uang logam dalam berbagai denominasi dengan gambar dewa-dewa mereka, seperti Athena dan Zeus, serta simbol kota masing-masing. Koin Athena yang dikenal sebagai tetradrachem, menjadi salah satu mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan dunia kuno. Setelah Yunani, Kekaisaran Persia di bawah Raja Darius I pada tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi memperkenalkan koin emas standar yang disebut darik, yang digunakan untuk memperlancar perdagangan di wilayah kekaisarannya yang luas. Persia memastikan bahwa setiap koin memiliki berat dan kadar emas yang sama, sehingga memudahkan transaksi di berbagai wilayah yang mereka kuasai. Kekaisaran Romawi kemudian mengembangkan sistem moneter yang lebih kompleks dengan memperkenalkan berbagai jenis koin emas, perak, dan perunggu. Koin denarius, yang terbuat dari perak, menjadi standar utama dalam perdagangan Romawi selama berabad-abad dan diterima di seluruh kekaisaran, dari Britania hingga Mesir. Kaisar Romawi sering mencetak koin dengan wajah mereka sebagai simbol kekuasaan dan propaganda politik serta memperkuat otoritas mereka di mata rakyat. Namun, seiring melemahnya kekaisaran, pemerintah Romawi mulai mencampur logam lain ke dalam koin perak mereka untuk mengatasi krisis keuangan, yang akhirnya menyebabkan inflasi dan penurunan nilai uang. Di Asia, Kekaisaran Tiongkok juga memainkan peran besar dalam perkembangan uang logam. Pada masa dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang menstandarkan mata uang di seluruh negeri dengan mencetak koin tembaga berbentuk bulat dengan lubang di tengah, yang memudahkan penyimpanannya dalam jumlah besar. Sistem ini terus berkembang hingga dinasti Tang dan Song, ketika perdagangan mulai meluas ke Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sementara di dunia Islam, Kekhalifahan Umayyah pada abad ke-7 Masehi memperkenalkan sistem mata uang yang lebih terstruktur dengan mencetak dinar emas dan dirham perak. Koin-koin ini tidak hanya digunakan dalam transaksi domestik tetapi juga diterima dalam perdagangan internasional, termasuk di Eropa. Pada abad pertengahan, kerajaan-kerajaan Eropa mulai mencetak uang logam mereka sendiri, seperti pound sterling di Inggris dan florin di Italia. Seiring berkembangnya perdagangan, sistem keuangan semakin maju dengan munculnya bank-bank yang mulai mengeluarkan tanda terima untuk emas yang disimpan, yang menjadi cikal bakal uang kertas di kemudian hari. Dari Lydia hingga kerajaan-kerajaan besar dunia, uang logam tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah dan penguasa berperan dalam memastikan keaslian dan kestabilan nilai uang, sekaligus menggunakannya sebagai alat politik untuk menunjukkan dominasi mereka. Sistem ini terus berevolusi hingga akhirnya uang logam mulai digantikan oleh uang kertas, dan di era modern digantikan oleh uang digital. Sejarah penggunaan uang kertas pertama kali dimulai di Tiongkok pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Pada periode ini, perdagangan berkembang pesat, terutama dengan meningkatnya aktivitas di jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa.
Para pedagang menghadapi tantangan besar dalam membawa uang logam dalam jumlah besar karena beratnya serta risiko pencurian selama perjalanan panjang. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mulai menggunakan sistem kwitansi yang diterbitkan oleh rumah dagang dan lembaga keuangan sebagai tanda kepemilikan atas uang logam yang disimpan di lokasi tertentu. Sistem ini memberikan keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus membawa logam mulia secara fisik. Namun, karena semakin banyaknya kwitansi yang beredar, pemerintah dinasti Tang melihat potensi dalam mengatur sistem ini dan mulai mengeluarkan sertifikat resmi yang dapat digunakan dalam perdagangan, meskipun masih dalam skala terbatas. Pada masa dinasti Song pada tahun 960 sampai 1279 Masehi, penggunaan uang kertas berkembang lebih pesat dan mulai diadopsi secara luas sebagai alat pembayaran resmi. Perkembangan uang kertas di dunia barat terjadi jauh lebih lambat dibandingkan di Tiongkok. Selama berabad-abad, Eropa masih bergantung pada uang logam sebagai alat tukar utama, terutama karena emas dan perak dianggap memiliki nilai intrinsik yang stabil. Namun, dengan meningkatnya volume perdagangan dan kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih praktis, konsep uang kertas mulai diadopsi secara bertahap. Salah satu negara pertama yang mengadopsinya adalah Swedia pada abad ke-17. Pada tahun 1661, Bank of Stockholm, yang didirikan oleh Johan Palmstruch, mulai menerbitkan uang kertas sebagai alternatif dari koin tembaga yang besar dan berat. Langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan logam mulia dan memudahkan transaksi di dalam negeri. Namun, karena bank mencetak terlalu banyak uang tanpa cadangan yang memadai, sistem ini akhirnya gagal, dan Palmstruch dipenjara akibat kebangkrutan banknya. Meski eksperimen awal di Swedia mengalami kegagalan, konsep uang kertas terus berkembang dan mulai diterapkan di negara-negara lain. Pada akhir abad ke-17, Inggris menjadi salah satu pelopor utama dalam sistem uang kertas modern dengan didirikannya Bank of England pada tahun 1694. Bank ini diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menerbitkan uang kertas guna membiayai perang melawan Perancis. Uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank of England tidak serta-merta menggantikan uang logam, tetapi berfungsi sebagai surat janji yang dapat ditukarkan dengan emas atau perak dalam jumlah tertentu. Konsep ini mulai membangun kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah. Pada abad ke-18 dan 19, sistem ini semakin berkembang, terutama dengan diterapkannya standar emas yang menghubungkan nilai uang kertas dengan cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral. Di Prancis, penggunaan uang kertas juga mengalami perjalanan yang penuh tantangan. Pada awal abad ke-18, seorang ekonom dan bankir asal Skotlandia bernama John Law mendirikan Bank Royal dan memperkenalkan uang kertas dalam sistem keuangan Prancis. Law meyakini bahwa dengan menggantikan uang logam dengan uang kertas, ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Namun, kebijakan ini berujung pada gelembung ekonomi, yang akhirnya pecah dan menyebabkan kejatuhan sistem keuangan Prancis. Kegagalan ini sempat membuat masyarakat Eropa ragu terhadap uang kertas. Meski sempat mengalami ketidakstabilan, sistem uang kertas semakin diterima pada abad ke-19, terutama dengan berkembangnya perbankan modern. Negara-negara seperti Jerman dan Amerika Serikat mulai mengadopsi sistem uang kertas secara lebih sistematis. Bank sentral diberi kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, memastikan stabilitas ekonomi, dan menjamin bahwa uang kertas dapat ditukarkan dengan emas dalam sistem standar emas. Hingga akhirnya, pada abad ke-20, banyak negara mulai meninggalkan standar emas dan beralih ke sistem uang fiat, di mana uang tidak lagi didukung oleh cadangan emas, melainkan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Langkah ini membuka era baru dalam sistem keuangan global, di mana uang kertas menjadi alat pembayaran utama yang diterima secara universal dalam transaksi ekonomi. Sejarah uang digital berawal dari perkembangan sistem perbankan dan teknologi komputasi yang semakin maju di abad ke-20. Sebelum uang digital dikenal seperti saat ini, konsep uang elektronik pertama kali muncul dalam bentuk transaksi non-tunai yang difasilitasi oleh sistem perbankan.
Pada tahun 1950, kartu kredit mulai diperkenalkan oleh Diners Club dan American Express sebagai cara pembayaran tanpa uang tunai. Inovasi ini memungkinkan orang untuk melakukan pembelian tanpa harus membawa uang kertas atau logam, cukup dengan menggunakan kartu yang terhubung ke rekening mereka. Pada dekade berikutnya, sistem perbankan terus berkembang dengan diperkenalkannya Automated Teller Machine, atau biasa kita sebut ATM pada tahun 1967 oleh Barclays Bank di Inggris. ATM memungkinkan masyarakat untuk menarik dan menyetor uang tanpa harus berinteraksi langsung dengan teller bank. Seiring dengan itu, muncul pula sistem pembayaran elektronik yang mulai menggantikan metode tradisional. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, teknologi komputer semakin diintegrasikan ke dalam sistem keuangan, memungkinkan transaksi dilakukan secara digital melalui jaringan perbankan. Salah satu tonggak penting dalam sejarah uang digital adalah munculnya Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT, pada tahun 1973, yang memungkinkan transfer dana antarbank secara cepat dan aman. Memasuki era 1990-an, internet mulai mengubah lanskap keuangan secara drastis. Dengan munculnya e-commerce, kebutuhan akan metode pembayaran digital semakin meningkat. PayPal, yang didirikan pada tahun 1998, menjadi salah satu perusahaan pertama yang menawarkan layanan pembayaran online yang praktis dan aman. PayPal memungkinkan individu dan bisnis untuk mengirim serta menerima pembayaran secara elektronik, tanpa harus bergantung pada sistem perbankan tradisional. Hal ini menjadi awal dari revolusi uang digital, yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di seluruh dunia. Pada awal abad ke-21, konsep uang digital semakin berkembang dengan hadirnya mata uang kripto. Pada tahun 2009, Bitcoin diperkenalkan oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah bentuk uang digital pertama yang sepenuhnya terdesentralisasi, menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi tanpa perlu perantara seperti bank atau pemerintah. Kemunculan Bitcoin menandai era baru dalam sistem keuangan, di mana transaksi dapat dilakukan secara langsung antara individu tanpa bergantung pada institusi keuangan tradisional. Setelah Bitcoin, berbagai mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin mulai bermunculan, masing-masing dengan keunggulan dan fungsinya sendiri dalam ekosistem digital. Selain mata uang kripto, perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk uang digital lainnya. Bank-bank sentral di berbagai negara mulai mengembangkan Central Bank Digital Currency, yaitu versi digital dari mata uang nasional yang diterbitkan oleh bank sentral. China menjadi salah satu negara pertama yang menguji coba yuan digital, sementara negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa juga mulai mempertimbangkan penerapan mata uang digital resmi mereka. Di sisi lain, sistem pembayaran digital semakin berkembang dengan hadirnya dompet digital seperti Apple Pay, Google Pay, dan berbagai aplikasi fintech lainnya. Kini, transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar, tanpa perlu menggunakan uang tunai atau kartu fisik. Di beberapa negara, penggunaan uang tunai bahkan mulai berkurang drastis, digantikan oleh transaksi berbasis kode QR dan pembayaran nirkontak. Sejarah uang digital mencerminkan bagaimana teknologi terus mengubah cara manusia bertransaksi. Dari kartu kredit hingga mata uang kripto, inovasi dalam sistem pembayaran terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi. Di masa depan, dengan perkembangan kecerdasan buatan, blockchain, dan sistem pembayaran berbasis internet, kemungkinan besar uang digital akan semakin menggantikan uang fisik dan menjadi standar utama dalam transaksi global.